teman-teman, mari kita belajar bersama materi asam basa. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman belanja di pasar atau di supermarket? Ya, pasti teman-teman pernah lah, dan paling sering deh teman-teman ke pasar. Pasti teman-teman penasaran, sebenarnya yang saya beli ini termasuk asam atau basa ya? Dari semua barang yang teman-teman temui di pasar, berapa persen coba yang teman-teman tahu barang tersebut mengandung asam atau basa? Nah, teman-teman, kita bisa melihat asam dalam kehidupan sehari-hari itu seperti buah-buahan, seperti kopi, susu. Nah, ciri dari senyawa asam, acid atau acidus atau asam, itu bersifat korosif. Dan juga asam memiliki pH di bawah 7. Jadi teman-teman, pH di bawah 7 itu adalah asam. Sedangkan pH 8 itu netral. Nah, di atas 8 itu adalah basa. Jadi di sini yang mengandung asam itu ada buah-buahan seperti ceri, stroberi, jeruk nipis. Dan yang paling sering kita temui di Sumba itu biasanya jeruk nipis, lemon, mangga, dan itu mengandung asam. Nah, sedangkan basa dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman seperti pada gambar, itu ada sabun, ada deterjen seperti Rinso, J1, baking soda, dan juga pembersih lantai ataupun kamar mandi. Nah, teman-teman, basa ini yang sering kita gunakan dalam rumah itu teman-teman, yaitu bersifat pahit dan juga dia itu pH-nya di atas 7. Maka basis atau basa itu rasanya pahit, dan basa ini dia termasuk dalam alkali. Basa memiliki pH di atas 7. Basa dapat menetralkan asam. Jadi, sabun, baking soda, ataupun deterjen dapat menetralkan asam atau dapat menetralkan yang mangga tadi yang mengandung asam, yang seperti mangga, buah ceri, buah stroberi, buah kiwi, dan buah lain yang dapat dinetralkan oleh basa. Coba perhatikan peristiwa berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesulitan membersihkan benda-benda di sekitar kita dari kotoran yang menempel padanya. Nah, sekarang, tahukah kamu bagaimana cara membersihkan uang logam dari keraknya? Cobalah dengan menggunakan air. Tidak bisa? Maka cobalah dengan menggunakan sabun. Tidak bisa juga? Cobalah membersihkannya dengan jeruk nipis. Amati apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, kerak yang menempel pada koin akan hilang karena dengan menggosokkan jeruk nipis pada koin, kerak pada koin dapat dihilangkan. Hal ini terjadi karena zat asam pada jeruk menetralkan zat basa pada keraknya, sehingga kerak dapat dengan mudah hilang. Tujuan pembelajaran yang pertama itu membedakan sifat asam dan basa. Yang kedua, menelaah sifat larutan asam basa dengan berbagai indikator.
Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Senyawa asam dan basa. Apa itu asam dan basa? Asam atau acid berasal dari bahasa Latin yaitu actum yang berarti cuka. Di lain pihak, basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Apa yang membedakan asam dan basa? Terdapat 3 teori atau konsep yang menjelaskan perbedaan asam dan basa secara terperinci, yaitu ada teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted dan Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang pertama kita bahas teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air. Salah satu contohnya adalah gas hidrogen klorida. Jika gas HCl dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion hidrogen H+ sehingga larutan HCl yang terbentuk bersifat asam. Ini reaksinya. Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Pada umumnya, basa merupakan senyawa ionik yang mengandung ion hidroksida. Misalnya, magnesium hidroksida atau MgOH2 kali yang terdapat dalam obat MA. Jika MgOH2 kali dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Berikut reaksinya. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah zat atau senyawa yang memberikan proton atau mendonorkan proton atau H+. Basa adalah zat atau senyawa yang menerima proton atau akseptor proton. Asam dan basa saling membentuk pasangan dengan kation atau anion yang dihasilkan dan dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugasi. Ini contoh reaksinya. Jika diperhatikan pada kedua contoh reaksi tersebut, H2O pada reaksi pertama bertindak sebagai basa dengan menerima proton dari molekul CH3COOH, sedangkan pada reaksi kedua H2O bertindak sebagai asam dengan memberikan ion hidrogen kepada molekul NH3. Senyawa yang dapat bertindak sebagai asam atau basa seperti H2O disebut sebagai senyawa amfipurik. Yang ketiga, teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Di lain pihak, basa adalah zat atau senyawa yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas ke zat atau senyawa. Agar lebih paham, ayo kita lakukan praktikum. Tujuan praktikum: menganalisis sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator bahan alami. Siapkan alat dan bahan.
12 tabung reaksi, 3 gelas kimia, 1 gelas ukur, 3 pipet tetes, 1 mortar dan 1 alu, pengaduk besi dan pengaduk plastik, saringan. Untuk bahan, siapkan air biasa, cuka, bunga sinyo nakal yang berwarna ungu, dan bunga kembang sepatu berwarna merah, serta rendaman bubuk kunyit, air perasan jeruk nipis, air deterjen. Lalu tuangkan air deterjen pada 3 tabung reaksi. Usahakan ukurannya harus merata. Selanjutnya, tuangkan air biasa pada 3 tabung reaksi dengan saring air perasan jeruk agar ampasnya terpisah dengan air ekstrak. Tuangkan air perasan jeruk pada 3 tabung reaksi. Aduk rendaman kunyit agar merata. Dan tuangkan cuka pada 3 tabung reaksi. Saring rendaman kunyit, lalu ukur air, robeklah bunga kembang sepatu, letakkan pada mortar. Tuangkan air, haluskan menggunakan alu. Haluskan sampai berubah warna menjadi merah. Saring agar dapat ekstraknya.
Selanjutnya tuangkan bunga sinyo nakal ke dalam mortar. Tambahkan air, lalu aduk menggunakan alu. Kemudian sama seperti bunga kembang sepatu tadi, bunga sinyo nakal yang sudah kita haluskan kita saring agar mendapatkan ekstraknya. Kemudian gunakan pipet tetes untuk mengambil air kunyit, lalu tuangkan pada tabung reaksi yang sudah terisi air biasa. Lima tetes pipet tetes. Lalu tuangkan juga 5 tetes air kunyit pada tabung reaksi yang sudah terisi air deterjen. Begitu juga 5 tetes air kunyit pada perasan jeruk. Serta 5 tetes air kunyit pada cuka Selanjutnya 5 tetes juga ekstrak bunga sinyo nakal, lalu tuangkan pada air biasa, dan juga 5 tetes pada air deterjen, 5 tetes juga pada air perasan jeruk, dan 5 tetes juga pada air cuka di dalam tabung reaksi. Lakukan juga pada ekstrak bunga kembang sepatu. Tuangkan 5 tetes pada air biasa, lima tetes pada air deterjen, lima tetes pada air perasan jeruk, dan 5 tetes pada air cuka. Setelah itu kita amati perubahan warnanya. Perubahan warna setelah reaksi indikator kunyit, indikator kembang sepatu, dan indikator sinyo nakal. Jawablah pertanyaan diskusi berikut. Diskusi yang pertama, bagaimana perubahan warna ekstrak kunyit dan bunga kembang sepatu yang diteteskan pada asam cuka sebagai sampel asam? Jawabannya, pada asam cuka ekstrak kunyit berubah warna kuning muda.
Diskusi yang kedua, bagaimana perubahan warna ekstrak kunyit dan bunga kembang sepatu yang diteteskan pada air deterjen sebagai sampel basah? Jawabannya, pada air deterjen ekstrak kunyit berubah warna merah tua. Diskusi yang ketiga, bahan-bahan apa saja yang termasuk asam? Jawabannya, bahan-bahan seperti cuka, air biasa, dan air jeruk nipis. Diskusi yang keempat, bahan-bahan apa saja yang termasuk basah? Jawabannya, air deterjen. Karena dari awal kita sudah bahas bahwa air deterjen itu mengandung basah. Dari pelajaran hari ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan adalah